Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Daun Dakwah. Baik teman-teman, saya hanya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman ya, sudah mensupport atau mendukung channel ini. Semoga konten-konten yang ada di channel Daun Dakwah ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan juga bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, serta memberikan wawasan yang lebih luas lagi. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang belum mensupport channel ini. Silakan support dengan cara subscribe, like, dan juga share ya, agar channel ini bisa lebih meluas lagi teman-teman ya. Ya, kita santai-santai aja dulu sebentar ya. Saya ngambil kopi dulu teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sambil ngopi kita ngobrol santai ya, Masya Allah ya, sambil ngopi sama rokok ya. Sebenarnya saya sudah lama banget ingin menjadi seorang YouTuber atau content creator, namun masih banyak kendala teman-teman ya. Kendalanya ya masih pengetahuan saya tentang YouTube ini masih kurang, dan juga bahasa yang saya pakai juga masih banyak banyak kurang pasnya gitu teman-teman ya. Maklumlah, masih pemula banget, tetapi keinginan untuk menjadi YouTuber itu memang dari dulu masih belum, ya masih dikatakan belum tercapai teman-teman ya, karena masih baru belajar memulai dunia per-YouTuber ini. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman semua karena sudah mensupport channel ini, sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih banyak teman-teman ya. Memang kalau dipikir-pikir, menjadi seorang YouTuber itu memang butuh perjuangan teman-teman ya, perjuangan, kerja keras, ide juga, ide itu gimana cara supaya kita itu membuat konten yang bermanfaat dengan kreativitas kita sendiri teman-teman ya. Kalau sekarang ini kan banyak, saya baca-baca juga banyak peraturan baru di tahun-tahun ini, tidak seperti dahulu bahwa mungkin tidak banyak peraturannya, namun saat ini YouTube lebih ketat lagi dalam memperhatikan kreator-kreatornya teman-teman. Apalagi yang seperti saya ini, yang re-upload konten re-upload. Sebenarnya bukan konten kreator namanya, konten re-uploaders. Hanya comot-comot punya orang ya diupload. Ya, sebenarnya itu hal yang tidak boleh dilakukan, karena
ketika kita ingin sudah mencapai syarat 1000 subscriber dengan 4000 jam tayang itu, ketika kita mengajukan monetisasi itu sudah pasti ditolak teman-teman ya, karena dengan keterangannya bahwa konten yang digunakan ulang itu sudah pasti. Kalau para youtuber lainnya juga yang re-upload itu kemungkinan sudah banyak yang mengalami penolakan atau ditolak pengajuan monetisasinya. Bahkan ada yang terkena dismonetisasi, itu banyak juga teman-teman ya. Saya selalu sering melihat channel-channel yang selama ini nge-re-upload konten-konten orang lain dan pada akhirnya terkena dismonetisasi. Maka dari itu teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi YouTuber, janganlah mere-upload konten orang lain kecuali konten itu banyak dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan kekreatifan itu sendiri, sehingga konten itu bisa seolah-olah punya kita sendiri. Nah itu teman-teman, kalau hanya mere-upload mentah-mentah itu pasti ditolak teman-teman ya. Apalagi ya, bingung. Tetapi bukan konten mere-upload konten online bukan berarti tidak bisa, bukan berarti tidak boleh asalkan video tersebut kita mengolahnya sekreatif mungkin. Jadi jangan hanya asal nge-re-upload diupload ke channel kita, itu susah teman-teman ya, tidak bisa dimonetisasi karena itu ada termasuk konten yang digunakan ulang. Meskipun kita ngambil misalkan ngambil punya orang nih videonya di channel siapalah, kita crop, setelah di crop kita ganti warna, kita kasih tag, kita kasih frame dan sebagainya. Kalau hanya seperti itu teman-teman, itu tidak bisa merubah keadaan ya, maksudnya tidak bisa dimonetisasi dikarenakan YouTube sudah pasti mendeteksi bahwa konten itu adalah konten re-upload, konten yang digunakan ulang, karena tidak banyak berubah ataupun perubahannya tidak signifikan. Yang saya baca sih seperti itu teman-teman ya. Konten itu dianggap bukan konten orisinal kita sendiri. Nah seperti itulah teman-teman, yang keterangan ketika kita ditolak monetisasinya. Tetapi kalau kita seperti konten reaksi itu kalau menurut saya masih aman teman-teman ya, aman karena kita memberikan komentar terhadap videonya, memberikan seperti ulasan, komentar, reaksi kita terhadap video tersebut gimana, itu aman teman-teman. Selama kita memberikan reaksi seperti komentar di awal, di pertengahan ataupun di akhir video kita kasih komentar, itu aman. Jadi seperti itulah teman-teman. Memang sulit sekali teman-teman ya kalau kita membangun channel dari awal, itu memang sulit sekali kalau kita bukan siapa-siapa. Maksudnya kita bukan artis, bukan orang yang terkenal, bukan orang yang punya nama. Itu memang sulit sekali teman-teman ya. Mau mencari viewers, subscriber itu memang sulit. Beda halnya kalau kita sudah terkenal kayak artis dan sebagainya, itu sangat cepat sekali teman-teman ya untuk mencari viewer, mencari subscriber, dan syarat 4000 yang tayang itu memang mudah dikarenakan seperti mereka yang sudah terkenal itu sudah sudah banyak penggemarnya atau fansnya teman-teman ya. Kalau kita yang pemula banget, tidak dikenal orang, ya susah.
Makanya kalau seperti saya ini, cara satu-satunya mereupload konten orang lain untuk bertujuan mencari viewers, mencari subscriber, agar syarat 1000 subscriber terpenuhi teman-teman ya. Dan juga 4000 jam tayang. Makanya di akhir video ceramah itu saya gabungin dengan video asli saya sendiri. Saya ini ingin melakukan percobaan teman-teman, eksperimen lah kira-kira. Kan kalau kita upload konten orang itu memang cepat banget teman-teman ya, cepat, mudah mencari viewers, subscriber juga otomatis nambah, jam tayang juga otomatis nambah. Nah setelah itu saya kepikiran bahwa bagaimana caranya mengakali teman-teman, mensiasati agar kita itu tidak sulit, saya itu tidak sulit untuk mencari penonton dengan subscriber. Nah caranya saya mengambil video ceramah atau dakwah, nanti di akhir saya gabungin dengan video asli saya sendiri. Mungkin begitulah teman-teman ya. Sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Saya merokok dulu teman-teman, karena kalau tidak merokok itu rasanya pikiran itu tidak lancar teman-teman ya. Masya Allah. Merokok, ngopi, Masya Allah, itu nikmat sekali teman-teman ya. Bismillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas supportnya selama ini, sehingga konten channel yang ada di channel ini bisa berkembang meluas lagi. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman ya. Mudah-mudahan konten-konten saya ini, konten-konten yang ada di channel ini bisa terus bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kalau kita berbicara masalah YouTube lagi, bagi teman-teman, kalau ada yang bertanya begini, apakah menjadi seorang YouTuber itu susah? Ya kalau menurut saya sih tergantung kitanya teman-teman ya, tergantung kemauan kita, tergantung niat kita. Tergantung niat, kemauan untuk menjadi seorang YouTuber itu ya susah ataupun mudah itu ya tetap kembali ke kita sendiri. Kalau kita berusaha segimanapun, insya Allah apapun yang kita buat, kita lakukan, akan ada kemudahan teman-teman ya. Pasti dimanapun, kalau yang pemula itu baru awal-awal ingin membangun YouTube, itu sudah sudah pastilah ada kesulitan-kesulitan. Namun ketika kita sudah menjalaninya, nah disitulah kita akan terbiasa dengan kesulitan, sehingga kita akan menemukan kemudahan-kemudahan. Karena kita sudah tahu nih, ternyata menjadi YouTuber tuh seperti ini, seperti itu, cara ngeditnya gimana ya, ini begitu. Saya aja dulu waktu belajar mengedit, membuat thumbnail itu kalau sekarang saya melihatnya itu lucu teman-teman ya, karena dibilang jelek ya jelek. Tapi kalau sekarang nih alhamdulillah sudah mulai membuat thumbnail itu rapi ya, karena kita kan pemula. Sudah pasti yang namanya pemula itu memang
pasti menemukan masalah atau kesulitan teman-teman ya. Tapi karena kita sudah punya pengalaman, sudah terbiasa, maka akan mudah dengan sendirinya teman-teman. Itu tergantung dari kitanya sendiri teman-teman ya. Yang penting jangan menyerah, terus berjuang itu saja teman-teman ya. Karena kalau kita menyerah dengan hanya dengan sulit, lalu kita menyerah, ya semuanya akan selesai, tidak akan ada lagi apa yang kita dapatkan. Bismillah. Alhamdulillah, masya Allah, nikmatnya ngopi teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini. Ini bukan tutorial teman-teman yang melainkan adalah pengalaman pribadi saya selama saya nge-YouTube. Jadi berbagi atau sharing-sharing teman-teman ya. Yang intinya saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua sudah mensupport channel ini. Semoga teman-teman semua selalu dimudahkan urusan-urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.